Nah, kebetulan malam ini em, Mas Pulung akan membawakan materi mengenai purchasing capex. Nanti mungkin lebih detailnya akan dibahas oleh Mas Pulung. Jadi malam hari ini yang pertama kita akan ada penyampaian materi dari Mas Pulung. Terus kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi teman-teman mungkin bisa bebas bertanya, tentunya juga bisa berdiskusi. Jadi malam ini kita akan mendapatkan insight yang luar biasa dari materi pada malam hari ini. Langsung aja Mas Pulung, silahkan. Jadi langsung ya berarti. Oke, Ya. sebelumnya selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih ya Mbak Lala atas waktunya. Saya dikasih kesempatan buat sharing sama yang lebih senior di sini pastinya ya. Oke, sebelumnya eh, mungkin banyak yang belum tahu dan belum kenal. Perkenalkan nama saya Miracle Pulung. Bisa dipanggil Miracle, bisa dipanggil Pulung, bebas gitu kan. Saya bekerja di FMCG di Indofood lebih kurang 6,5 tahun ini. Hari ini saya sharing di soal purchasing. Sebetulnya saya baru berpengalaman 1,5 tahun terakhir ini saya dipindah ke purchasing. Cuman sebelumnya saya handle di gudang seperti itu. Nah hari ini izin sharing ya Bapak Ibu teman-teman semua tentang purchasing, khususnya tentang purchasing CAPEX atau capital expenditure yang saya handle selama 1,5 tahun terakhir ini. Oke, saya bisa langsung share aja ya. Oke, nanti kalau misalkan putus bisa chat atau di WA ya Mbak Lala ya. Soalnya kayaknya koneksi hostku deh. Oke, siap. Jadi selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya akan izin sharing tentang purchasing CAPEX ya. Jadi terkait alur dan juga prosesnya seperti itu. Oke, kalau kita bicara supply chain itu kan purchasing salah satu bagian dari rangkaian supply chain begitu ya. Dari planning, kemudian sourcing, terus manufacturing, kemudian delivery, dan pada akhirnya retur gitu ya. Nah, di rangkaian tersebut, purchasing salah satunya posisinya itu adalah di bagian manufacturing ya, di mana kita purchasing itu melakukan sourcing, mendapatkan bahan baku, dan lain-lain, untuk kemudian mensupport bagian BPS dan juga produksi untuk nantinya menjadi sebuah produk, baik barang maupun jasa. Oke, di jenis-jenis purchasing yang saya tahu itu ada beberapa ya. Yang pertama itu berdasarkan jenis belanja, yaitu yang pertama adalah direct purchasing atau purchasing yang tugasnya itu membeli atau mengadakan barang-barang yang langsung apa namanya apa istilahnya langsung untuk membuat produk itu misalkan kayak di Indomie gitu ya. Direct purchasingnya apa? Berarti bahan-bahan yang langsung ada di produk itu. Misalkan contohnya adalah tepung untuk membuat minyak, kemudian bumbu kecapnya, minyak, terus packagingnya, kartonnya itu adalah direct purchasing. Tapi kalau indirect purchasing itu adalah sesuatu yang kita beli tapi tidak langsung berdampak ke produk itu. Contohnya adalah ATK, kebutuhan IT, kebutuhan maintenance, kemudian kebutuhan cleaning office seperti itu. Nah, di malam hari ini saya akan lebih cenderung bicara tentang purchasing bagian capek ya atau capital expenditure atau purchasing yang job desk-nya itu melakukan pengadaan project ataupun aset seperti itu ya. Sedangkan satunya capek itu ada OPEX atau operational expense yaitu purchasing yang job desk-nya itu melakukan pengadaan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional. Nah, saya itu posisinya sebetulnya juga membawahi tim yang melakukan pengadaan terkait OPEX juga nih, baik direct maupun indirect. Cuman posisi saya di sini lebih banyak yang handle langsung itu terkait capeknya, baik aset, project, impor. Sedangkan dua tim saya ada yang direct purchasing, ada yang indirect purchasing, seperti itu. Nah, karena saya di bagian capek gitu ya, hari ini saya sharing ke Bapak Ibu semua, mungkin point of view sebetulnya, apa khususnya buat Bapak Ibu yang mungkin bagian marketing atau sales ya, ini kok pembayarannya lama ya, kok proyeknya susah ya, kok istilahnya tuh udah presentasi dengan sebaik mungkin kok nggak dapat proyek ini. Nah, sebetulnya apa sih di balik purchasing capek itu sehingga mungkin Bapak Ibu yang bagian marketing sales atau mungkin bagian-bagian lain jadi semakin tahu nih sepertinya seperti apa sih pekerjaan purchasing capek seperti itu ya. Oke, capek atau capital expenditure itu biasanya
pertama adalah melakukan pengadaan aset jangka panjang. Misalkan contohnya ini digambar dari racking ya. Jadi membeli barang-barang, aset atau melakukan pengadaan proyek yang dia itu fungsinya atau jangka waktunya itu panjang. Bukan beli misalkan contoh kalau kita di Indofood gitu ya, melakukan pengadaan gula garam gitu ya, itu kan nggak dipakai untuk setahun lagi kan, tapi untuk minggu ke depan atau 2 minggu lagi, sebulan lagi, atau mungkin kalau pas urgent bisa sampai besok harus segera dipakai gitu kan. Tapi kalau capek atau aset atau proyek itu pasti jangka panjang. Kemudian memberikan manfaat ekonomi nih. Jadi ketika kita melakukan pengadaan aset itu harus ada background nilai tambahnya. Buat apa nih kita melakukan aset ini? Buat apa nih kita melakukan pembelian proyek ini? Apa sih manfaatnya buat perusahaan seperti itu? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah nilainya besar. Sebetulnya nilai besar ini tergantung subjektif ya, cukup subjektif dan tergantung dari perusahaan. Kalau di tempat saya itu yang disebut dengan aset adalah nilai-nilai di atas 2,5 juta itu bisa disebut dengan aset. Tapi bentuknya barang ya. Contohnya misalkan beli komputer nih, harganya misalkan 5 juta, ini termasuk aset. Walaupun raw material harganya bisa miliaran ya, kita sekali beli minyak untuk produksi apa namanya minyaknya di mie itu bisa miliaran, tapi itu tidak termasuk aset karena dia termasuk bahan baku seperti itu. Tapi dari 2,5 juta bisa sampai miliaran nih ketika kita melakukan pembelian aset. Kemudian bersifat strategis karena harapannya dengan melakukan pembelian aset, melakukan mengadakan proyek gitu ya, itu bersifat strategis maksudnya apa? Itu akan memberikan dampak ekonomi, memberikan dampak atau nilai tambah terhadap perusahaan nih. Contohnya eh misalkan proyek apa ya? Misalkan proyek building nih yang sedang saya kerjakan, itu proyeknya building membuat sebuah bangunan produksi lain produksi baru. Nilai ekonominya apa ya? Kita membuat lain baru, kita meningkatkan kapasitas. Itu bersifat strategis gitu ya. Kemudian dipakai jangka panjang. Paling enggak kalau kita beli aset itu minimal 5 tahun nih umur umur istilahnya apa ya umur pakainya gitu ya depresiasinya itu sekitar 5 tahun kemudian menjadi aset dan juga aset itu mengalami yang namanya depresiasi atau penyusutan nilai misalkan eh kita beli forklift harganya sekitar 350 juta gitu ya. Nah, biasanya itu kalau aset kita jangka waktunya secara di apa kacamata accounting itu 5 sampai 10 tahun nih. Nah, kita harus hitung tuh kalau dalam 5 tahun dia manfaatnya apa nih? Dalam 5 tahun penyusutannya berapa juta nih per tahunnya, berapa juta per bulannya. Jadi harus dimanfaatkan semaksimalnya seperti itu. Kemudian, nah yang akan saya jelaskan malam ini adalah alur pengadaan proyek dan aset di purchasing itu sebetulnya seperti apa sih? Jadi kalau di tempat saya mungkin bisa berbeda ya di tempat-tempat Bapak Ibu semua. Yang pertama itu sebelum jadi proyek dan juga aset ada yang namanya budgeting gitu. Setiap akhir tahun lebih kurang sekitar bulan Oktober di tempat kami itu melakukan namanya budgeting. Setiap user ditanya oleh manajemen tahun depan mau ada proyek apa nih? Tahun depan mau beli aset apa nih? Adakah aset yang harus diganti? Adakah harus ada pembelian aset-aset baru yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas dari masing-masing user ini. User ini kalau di tempat saya ada banyak, ada dari teknik, dari produksi, dari QC, purchasing, gudang itu biasanya kita melakukan program nih. Nah, kebetulan memang 5 tahun terakhir ini cukup banyak proyek di tempat saya, baik dari sisi teknik, pembelian mesin, kemudian dari produksi, pembelian mesin juga, dari QC, membangun lab, kemudian pembelian alat-alat laboratorium, di gudang membuat racking, beli forklift, gitu-gitu kan. Purchasing juga ada misalkan contoh aset-aset kecil, misalkan beli komputer nih, komputernya udah usang, harus beli baru, printer, seperti itu termasuk aset juga. Kemudian setelah melakukan budgeting di akhir tahun, kita sodorkan ke manajemen pusat. Nah, manajemen pusat ini akan cek nih, ini proyeknya memang worth it gak nih untuk dilaksanakan gitu kan. Nggak semua eh, pengajuan budgeting itu di-approve, ada yang enggak. Dan itu tidak mesti aset yang nilainya gede itu pasti ditolak enggak sih. Ada yang asetnya nilainya kecil, misalkan puluhan juta dicoret karena dinilai masih belum belum waktunya nih untuk beli aset ini atau belum waktunya nih untuk eh, apa namanya cheating untuk proyek ini. Tapi bisa jadi yang puluhan miliaran atau ratusan juta itu justru approve karena memang dinilai itu memang perlu nih dan untuk benefitnya itu dihitung-hitung pas benefitnya masuk nih seperti itu.
Nah, setelah akhir tahun kita lakukan pengajuan budgeting, itu biasanya di akhir tahun Desember atau Januari itu turun nih budgetnya. Misalkan satu satu unit atau satu divisi approve misalkan eh, 20-30 proyek gitu ya, yaitu akan kita lakukan di tahun ini gitu kan. Nah, tapi ketika budgeting ini sudah approve, tidak langsung kita langsung bisa melaksanakan. Jadi setelah budgeting di approve gitu ya, budgeting ini kan lebih ke estimasi. Misalkan saya mau beli forklift harganya eh, tembak kasar aja sekitar 400 juta gitu. Ya udah itu budgetnya 400 juta. Tapi setelah budget itu approve, kita lakukan namanya proposal lagi nih. Kita lewat website melakukan pengajuan proposal dengan nilai aktual dari vendor. Jadi misalkan tadi waktu budgeting kita baru tembak kasar, misalkan mau beli forklift 400 juta. Ternyata setelah approve dan kita cek ke vendor, itu harganya cuma 350 nih. Ya udah, kita proposalkan 350 juta itu. Kemudian kita ajukan proposal, menunggu approve lagi sama manajemen, turun jadilah PR atau Purchase Requisition. PR itu kalau mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, Purchase Requisition itu eh, apa ya, pembelian yang diajukan oleh user gitu ya. Jadi di PR ini user akan melakukan berdasarkan proposal dan budget yang di approve, dia akan melakukan PR untuk kemudian diberikan ke purchasing, nantinya dari purchasing lah tugasnya untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah, sebelum pembelian itu ada proses tendering dulu, ada proses kemudian proses purchase order, pembuatan kontrak, kemudian pengerjaan dan juga yang terakhir invoice dan payment. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan purchase order ada yang namanya tender gitu ya. Nah, tender ini kita kalau dari di tempat kami itu minimal 2 vendor untuk melakukan tender. Semakin banyak semakin baik karena semakin banyak opsi itu bargaining powernya purchasing makin oke nih. Kecuali kalau single vendor itu agak susah. Ada sih kita melakukan single vendor karena untuk mesin-mesin produksi tertentu yang memang vendornya itu memang nggak ada. Dan beberapa, nggak cuma aset, beberapa pembelian kalau memang sekiranya itu memang authorized dan memang tidak ada pembanding sama sekali dari cari-cari gitu ya, kita bisa membuat surat bahwa memang ini biasanya single vendor seperti itu. Nah, di tender ini ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Dari sisi purchasing adalah ketika user buat PR atau purchase requisition, dari purchasing harus lihat dulu nih budgetnya berapa gitu kan. Jangan sampai user bikin permintaan budgetnya 10 juta, kita cari yang 20 juta, udah pasti ditolak sama manajemen gitu kan. Makanya di hal pertama kita harus cek nih budgetnya berapa sih. Oh, untuk proyek building ini budgetnya 1 M nih gitu kan. Nah, kita setelah tahu budgetnya, kita akan diskusi sama user gitu kan. Baik user produksi ataupun teknik tergantung usernya masing-masing. Kita cek kebutuhannya seperti apa, spesifikasinya, kapasitasnya, dimensinya, bahannya mau seperti apa, skopnya seperti apa. Contohnya kalau misalkan kita beli mesin produksi ya, kita cek kebutuhan dari produksi seperti apa. Apakah bahannya harus stainless steel, atau boleh mild steel, atau boleh besi. Kita harus cek nih, stainless harus 316 apa 304. Kemudian kita tanya, oh misalkan kita bicara gudang, kita cek kapasitasnya berapa sih yang diminta oleh user gitu kan. Kemudian dimensinya, misalkan dimensi palet gitu ya. Ada pembelian palet, kita harus cek nih bahannya mau apa, apakah plastik, apakah kayu, kemudian harus ada metalnya apa enggak, kapasitas minimal untuk beban berapa. Kita selaku purchasing kita nggak harus tahu spesifik teknis banget sih enggak. Yang penting tahu nih sebetulnya spek yang dibutuhkan sama user itu seperti apa gitu kan. Dan purchasing ini bentuknya kita tidak berdiri sendiri ya. Jadi ketika mau melakukan pembelian cek spesifikasinya kerjasama dengan usernya. Apalagi kalau misal teknis, walaupun itu mesin produksi, saya sering diskusi sama teknik nih, karena teknik kan paling lebih paham ya dalam hal teknis terkait mesin seperti itu. Jadi bagi saya yang bukan orang teknik ya, saya itu jurusan teknologi pangan, kecemplung di gudang 5 tahun dan kecemplung di purchasing nih. Awalnya saya takut gitu kan, ini apa bisa ya saya nggak punya background sama sekali soal teknis, soal produksi, tapi saya terjun ke purchasing yang handle proyek dan juga mesin-mesin gitu kan. Ternyata bisa dengan bekerja sama dengan user, manajemen dan juga tentunya setahun terakhir kan kita sangat terbantu sama AI ya. Itu sangat bermanfaat sekali buat buat saya yang sangat buta soal teknis.
Contohnya misalkan eh, saya ada pengadaan lift gitu ya. Pengadaan lift saya cek tuh di ChatGPT atau di Google. Sebetulnya lift tuh seperti apa speknya, jenis-jenisnya seperti apa. Kadang juga ada lift itu kan ada peraturan pemerintahnya ya. Jadi truk juga ada peraturan pemerintah. Saya harus cross check nih aturan dari pemerintah itu seperti apa. Jangan sampai saya beli truk, saya beli lift itu ternyata apa namanya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah karena nantinya kan akan diuji kelayakan ya dan itu akan susah untuk keluar seperti itu. Kemudian setelah kita tahu scope dan spesifikasi dari user, kita cek tuh vendor sama supplier yang tepat nih. Biasanya kalau kebetulan di tempat kami itu ada database ya, ada database kita pakai SAP, kita cek ada nggak ya vendor atau supplier yang sebelumnya itu pernah supply nih di Indofood, baik di Indofood kami maupun di Indofood secara nasional. Kalau ada lebih gampang karena kita nggak terlalu pusing-pusing ngecek background dari vendor ini karena udah pasti kalau udah masuk udah jadi database udah berarti kan sudah dicek ya sudah bertransaksi berarti dianggap tanda kutip layak untuk bekerja sama seperti itu. Kecuali kalau ada barang baru cek di vendor atau kita belum pernah beli sebelumnya, nah itu harus cek nih supplier mana. Cuman ya tadi saya sering pakai ChatGPT gitu ya. Misalkan tanya vendor lift mana yang bagus gitu-gitu kan. Keluar tuh apa namanya rekomendasinya seperti itu. Dari situ saya cross check lagi nih perusahaannya bagus nggak nih, bonafit nggak nih. Jangan sampai produknya bagus tapi ternyata term of payment-nya nggak oke seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ketemu nih supplier vendor yang tepat, baik dari sisi background, dari sisi kapasitas, dari sisi reputasi, kemudian customernya juga oke. Salah satu hal yang cukup penting dalam tender adalah terms of payment. Kalau buat purchasing semakin bayarnya di belakang itu semakin oke. Tapi kan juga dari sisi vendor semakin cepat dibayar juga semakin oke gitu kan. Nah, gimana cara mempertemukannya? Oh, terms of payment atau TOP itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa opsi ya. Ada yang harus DP, ada yang minta vendornya itu minta dibayar di depan, ada yang bisa pembayaran by progress proyeknya, atau semua dibayar di akhir seperti itu. Nah, ini kenapa penting untuk mencari vendor atau supplier yang tepat gitu ya selain dari sisi produknya selain dari sisi servisnya dalam memang juga penting ketika ketika kami bertemu dengan vendor supplier yang cukup besar modal yang cukup gede itu biasanya mau nih untuk dibayar di akhir atau dibayar progres tapi untuk vendor-vendor baru itu rata-rata apa namanya untuk meminimalkan resiko dari sisi vendor ya biasanya minta pembayaran di awal. Nah, pembayaran di awal ini juga menjadi tolok ukur untuk kami memilih sebuah vendor. Misalkan contoh vendor ada dua vendor nih semuanya sama persis bahan kapasitas harga semuanya sama persis nih setelah negosiasi gitu ya ternyata yang satu minta pembayaran DP atau pembayaran lunas di awal tapi vendor satunya itu bisa nih bayar di akhir atau bisa setelah barang dikirim nah itu tentunya dengan nilai value yang sama kita akan pilih term of payment yang lebih menguntungkan dari sisi purchasing seperti itu kemudian yang perlu kita cek juga delivery time nih. Misalkan user minta sebulan lagi nih barangnya datang. Nah, ini jadi sebuah faktor untuk kita pilih pilih vendor. Misalkan vendor satu ready nih barangnya. Misalkan beli palet ternyata ready nih barangnya. Ada yang beli palet ternyata vendor ini harus make to order dulu nih. Jadi dibuat dulu nih ketika ada order. Nah, tentunya itu menjadi sebuah parameter untuk kita pilih ya delivery time. Semakin cepat semakin baik. Kemudian juga after sales kita perhatikan contohnya misalkan yang baru saja kita beli itu kita ada beli MHE, forklift, disc truck seperti itu. Ada vendor yang harganya murah, tapi after sales-nya jelek karena dia nggak punya cabang di Semarang. Kebetulan saya bekerja di Indofood yang bagian Semarang. Kemudian ada vendor yang harganya mahal, tapi after sales-nya selalu ready nih. Nah, ini nggak mutlak. Kadang kita pilih harga yang murah, walaupun after sales-nya nggak oke. Kadang-kala juga kita pilih yang harganya mahal tapi after sales-nya mahal tapi after sales-nya oke gitu. Jadi tergantung sih apa kita mementingkan after sales-nya atau kita mementingkan harganya. Kadang nggak semata-mata itu dari kacamata purchasing aja tapi juga lebih luas sih. Kadang manajemen juga ikut ikut campur, bukan ikut campur ya, maksudnya juga ikut approve soal itu apakah kita
cenderung ke after sales atau cenderung ke harga seperti itu. Karena kan kita akan cek ya mana yang berikan benefit lebih bagus seperti itu. Nah, kalau kemarin itu ada kasus kita beli unit MH itu cukup banyak sekitar 2 tahun terakhir ini. Nah, after sales-nya nggak oke nih, kurang oke dibandingkan vendor yang satunya. Kita nggak kemudian tutup mata, ya udah kita nggak akan pakai lagi nih kata after sales karena after sales-nya jelek. Tapi karena unit di kami cukup banyak, akhirnya kami panggil di marketingnya kami panggil dari Jakarta ke Semarang. Ini gimana nih? Dia temunya nih supaya kita unit udah beli banyak gitu kan. Benefitnya apa nih? Bisa nggak untuk kita namanya melakukan kontrak harga, kontrak servis seperti itu supaya after sale juga oke seperti itu. Jadi ketika ada poin-poin yang nggak oke dari vendor, biasanya kita melakukan negosiasi seperti itu. Nah, setelah tender ini selesai, biasanya dari saya di unit kita akan ajukan ke pusat nih. Oh, apa setelah saya nego di unit akan dinego lagi ke pusat. Setelah dari pusat baru nanti turun approve untuk selanjutnya dilakukan penerbitan purchase order. Nah, Bapak Ibu, terkait purchase order ini ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama adalah kita pastikan barang dan jasa yang kita pesan itu sesuai nih. Jangan sampai ternyata ternyata tipe itu bisa jadi terjadi ya. Misalkan beli unit eh itulah pokoknya ya enggak ya. Tipe A, ternyata tipe O kita tulis B. Ya, vendor akan mengirimkan tipe B gitu ya. Walaupun kemarin negosiasinya tipe A, ya akan dipesan B, akan dikirim B karena kita pesannya B gitu kan. Kemudian dipastikan lagi kuantitinya, jangan sampai salah. Kemudian harga dan biaya dipastikan. Terms of payment yang seperti saya bilang tadi, apa yang terjadi di tender itu tinggal dituliskan di purchase order. Delivery time, skop pekerjaan, kemudian periode pekerjaan, skop pekerjaan misalkan contoh kemarin itu saya ada pembelian aset proyek ya, proyek pembuatan panel untuk produksi baru. Itu kita cek nih, apa kita hanya beli barang dari user itu cuma butuh beli barangnya dan ini diinstal sendiri, atau dari user itu butuh nih ya udah sekalian deh vendor yang melakukan instalasi. Artinya ya skop ini nggak cuma beli barang, tapi juga include instalasi listriknya, instalasi elektrikalnya dan semuanya seperti itu. Kemudian periode pekerjaan. Nanti akan saya jelaskan lebih banyak di kontrak ya. Periode pekerjaan itu, pekerjaan ini baik jual beli barang ataupun proyek, periodenya berapa lama itu harus dipastikan ya, supaya nggak molor seperti itu. Nah, setelah putus order kita kirim ke vendor, selanjutnya kontrak. Ini yang cukup penting dan krusial ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kontrak ini penting? Kenapa nggak cukup pakai purchase order aja? Kan kita sudah melakukan PO, ya udah dong pasti udah sesuai nih. Ternyata tidak sesimpel itu. Ada beberapa proyek, ada beberapa pembelian aset itu perlu kontrak nih untuk mengikat kedua belah pihak. Nggak cuma customer, nggak cuma vendor, tapi juga mengikat dari sisi pembeli seperti itu ya. Nah, kenapa kontrak ini penting? Karena ada hal-hal yang tidak bisa tertulis di PO, terlalu panjang seperti itu kan. Nah, sebetulnya ada banyak, setiap saya buat kontrak itu lebih kurang ada sekitar 20-an pasal ya, tapi lebih kurang yang penting itu ada lebih kurang 6 poin ini. Yang pertama adalah scope. Ketika kita membuat PO, misalkan proyek building gitu ya. Nah, skopnya apa nih? Apakah hanya building utama saja? Atau termasuk toilet? Apakah termasuk atap? Apakah termasuk instalasi listrik? Apakah termasuk pembuatan musola? Itu harus dipastikan. Apakah termasuk lantai? Apakah termasuk pembuatan sekat-sekat? Itu semuanya betul-betul dibuat ya dari bill of quality-nya, BOQ-nya, maupun drawing-nya. Kemudian, skop ini harus diperjelas ya, karena supaya tidak ada miss gitu ya. Takutnya nanti setelah jadi loh, kok beda gitu kan. Itu akan jadi repot kalau tanpa kontrak. Kemudian nilai. Jadi apa yang tertulis di PO, kita tulis ulang lagi nih di kontrak untuk menguatkan seperti itu ya. Kemudian spesifikasi kita breakdown lagi. Kalau misalkan di PO cuman menuliskan mesin packing gitu ya, di kontrak biasanya kita akan tulis lebih rinci lagi walaupun spesifikasi itu sudah terperinci di penawaran biasanya. Cuman di kontrak kita akan breakdown lagi dari bahannya, kemudian kapasitasnya, dimensinya, kualitasnya, seperti itu. Kemudian periode pelaksanaan. Ketika kita beli mesin, ini harus berapa lama nih mesinnya harus datang. Misalkan contoh, kita terbit PO di bulan Januari gitu ya. Ini kapan nih mesin harus datang? Misalkan contoh, periode pelaksanaan Januari sampai Mei gitu kan. Ya udah, berarti dalam jangka waktu tersebut, mesin harus datang. Begitu juga proyek.
proyek misalkan building tadi berapa lama periodenya, eh, di setiap bulannya harus ada target apa aja nih. Sehingga dengan adanya periode pelaksanaan ini kita bisa memastikan apa yang kita butuhkan, apa yang sudah kita bayar itu ya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian seperti itu. Kemudian di kontrak ini juga kalau di kami ada kriteria sukses ya. Jadi misalkan kita beli mesin itu ada kriteria sukses nih. Contohnya bahan harus sesuai dengan penawaran, kemudian kapasitas harus sekian kilo per jam atau sekian ton per jam. Terus eh, kalau misalkan building dipastikan sesuai dengan drawing. Nah, ini kriteria khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa harapan dari user, ekspektasi dari manajemen ini tercapai nih ketika kita melakukan pembelian aset maupun pengadaan proyek seperti itu. Jangan sampai kita udah bikin building yang bagus, ternyata ada ekspektasi atau kriteria menurut manajemen itu nggak tercapai nih karena kita tidak menuliskan di kontrak seperti itu. Nah, kemudian pentingnya kriteria khusus dan juga periode pelaksanaan ini adalah karena di kontrak juga akan ada yang namanya penalti ya. Penalti ini biasanya kalau di tempat saya itu adalah sebuah bisa dalam bentuk denda, bisa juga dalam bentuk batal PO, bisa juga pembayarannya adalah misalkan sebuah pekerjaan tidak tuntas nih, antar denda karena terlambat atau didenda karena tidak tercapai nih kriteria suksesnya. Bahkan bisa juga sampai batal PO seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah kontrak ini approve ya, lanjut kita melakukan pengerjaan barang ataupun jasa atau proyek gitu ya. Nah, sebetulnya tugas purchasing nggak selesai nih sampai dari pembuatan PO atau kontrak aja, tapi sampai dengan pengerjaan itu kita harus juga pastikan selaku purchasing, kita cek apakah barang yang datang itu sesuai dengan spesifikasi, apakah material-material proyek itu sesuai dengan spesifikasi. Kita cek walaupun di tempat kami itu ada QC teknik ya, yang biasanya mengecek spesifikasi dari barang-barang ataupun yang datang. Tapi juga dari sisi purchasing harus pastikan nih bahwa PO yang kita terbitkan dikirim dengan barang yang sesuai dengan PO seperti itu. Kemudian kalau misalkan proyek, saya juga pastikan apakah sesuai dengan timeline apa tidak. Misalkan contoh pekerjaan selama 10 bulan gitu ya. Tiap bulan saya cek nih sesuai dengan timeline nggak, geser maju atau geser mundur seperti itu kan. Karena kalau kita ngecek timeline, kita bisa monitoring pekerjaan sesuai dengan timeline atau tidak, sesuai dengan target dari manajemen atau tidak, sehingga kita bisa melakukan follow up ke user maupun ke vendor. Misalkan contoh terburuk adalah telat gitu kan, dikasih timeline 3 bulan, ternyata 2,5 bulan belum selesai, padahal masih banyak gitu kan targetnya. Itu tidak serta-merta kita lakukan denda, tapi kita lakukan istilahnya koordinasi ya. Ini gimana? Apakah kita akan membuat addendum kontrak atau kontrak tambahan bahwa pekerjaan memang tidak bisa selesai tepat waktu, tapi dengan alasan yang logis ya. Misalkan contoh memang ada kendala di lapangan, atau ternyata dari sisi user ternyata ada kendala juga di lapangan sehingga pekerjaan tidak bisa tepat sesuai dengan timeline di awal. Yaitu kita akan lakukan perpanjangan waktu seperti itu. Sehingga karena kita sebagai purchasing nggak bisa semena-mena, ini udah telat nih denda, nggak mau tahu ini pasal sekian nomor ini pas ayat ini denda sekian persen per hari misalkan. Ya kita nggak bisa arogan seperti itu ya. Yang namanya perusahaan kan kita bekerja sama, kita kerja bareng, saling butuh ya, dari customer butuh, dari vendor juga butuh. Jadi bimbing solusinya mas seperti apa seperti itu. Nah, setelah pengerjaan barang selesai, itu kita lanjut di invoice dan juga payment. Nah, sebelum apa di invoice and payment ini termasuk juga tugas dari purchasing. Jadi purchasing itu tidak hanya terbit melakukan tender, terbit PO terus lepas tangan, enggak, tapi dari PO, dari tender, PO, kontrak, kemudian pengerjaan sampai dengan vendor dibayar itu masih menjadi tanggung jawab dari purchasing gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di tahap in payment itu biasanya saya berkoordinasi dengan accounting bagian pembayaran gitu ya. Ada kendala payment apa enggak? Apakah dari vendor sudah melakukan penagihan? Kalau vendornya nggak nagih-nagih, saya akan berkoordinasi dengan vendor. Ini kenapa kok nggak belum ditagih-tagih padahal pekerjaan sudah selesai nih? Karena di tempat kami itu, kalau misalkan proyek sudah selesai, itu antara saya ngejar ke vendornya atau accounting yang ngejar saya. Ini
proyek udah selesai nih, kok belum ada tagihan ke tempat kami, itu menjadi PR juga nih buat purchasing. Jadi bukan berarti terus kita senang ya, nggak apa-apa lah, nggak perlu dibayar, nggak di tempat kami nggak seperti itu, karena kan ada sistemnya ya. Jadi ketika vendor belum dibayar, kita akan melakukan follow up baik ke vendornya maupun ke user. Tapi balik lagi, ketika melakukan penagihan, ternyata syarat-syarat administratifnya juga harus dipenuhi nih dari sisi vendornya. Misalkan contoh, ada berita acara serah terima, ada checklist pekerjaan juga harus dilengkapin gitu ya. Jangan sampai proyek udah selesai, tagihan udah dikasih, tapi ternyata belum ada serah terima dengan user gitu kan. Karena apa nih? Bukti bahwa proyeknya udah selesai, bahwa proyeknya dikerjakan sesuai dengan target, sesuai dengan PO, itu harus ada serah terima nih dari user dengan vendor seperti itu sebagai bukti bahwa memang pekerjaan ini sudah selesai dilaksanakan seperti itu ya. Nah, sebelum payment, purchasing juga harus memastikan nih pekerjaan sesuai dengan PO apa enggak. Jangan sampai karena purchasing itu ikut tanda tangan biasanya paraf di berita acara serah terima. Jangan sampai tanda tangan padahal pekerjaan belum selesai nih. Karena kadang apa namanya perlu dikoordinasikan antara purchasing dengan user, dengan vendor, dengan manajemen bahwa memang pekerjaan dikerjakan dengan baik dan juga sesuai dengan PO seperti itu. Nah, biasanya kalau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, biasanya memang invoice dan payment ini cukup memakan waktu ya, karena ada approval, ada tanda tangan berita acara, di mana tanda tangan berita acara ini nantinya menjadi lampiran dalam penagihan. Karena tagihan tanpa berita acara itu biasanya aku tuh nggak mau bayar nih, karena risiko ya kita udah bayar ternyata belum sesuai nih dengan PO. Ibu proses atau alur pengadaan sebuah proyek atau aset di mana berapa tadi saya ulangin dari budgeting, kemudian ada pengajuan proposal dari user ke manajemen, kemudian dari user akan menerbitkan PR, kemudian lanjut menjadi tender di mana kita mengumpulkan beberapa vendor, dari tender kita terbit PO, setelah terbit PO kita pastikan lagi di kontrak bahwa pekerjaan ini harus apa istilahnya ya, kedua belah pihak harus saling terikat seperti itu ya. Kemudian setelah kontrak kita lakukan pengerjaan, kita lakukan monitoring, kita lakukan pengawasan di lapangan, lakukan pengecekan. Kemudian setelah selesai, kita lakukan yang namanya invoice dan juga payment, di mana ini rangkaian yang memang harus dikerjakan ini monitoring oleh purchasing. Semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan pada eh, malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Lala. Terima kasih teman-teman yang sudah terlibat diskusi aktif dengan Mas Pulung, narasumber kita malam hari ini. Dan juga terima kasih sekali Mas Pulung udah sharing sama kita malam hari ini. Insight-nya sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Pulung bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk di bidang kerja masing-masing ya. Oke, untuk podcast malam hari ini. Saya tutup. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Sip. ya Mbak Lala, Terima Mas Pulung kasih dan Terima Mbak Mas Lala. Sigit. kasih.